Maka bersekutulah bagi kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau mencurahkan Roh-Mu melebihi yang diterima oleh para nabi dan para rasul saat itu, tercurah bagi kami pada akhir zaman ini. Maka kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami siap mendengarkannya. Urapilah kekasih Tuhan pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Setiap firman-Mu yang disampaikan adalah kebenaran, sehingga kami mendengarkan, menerima, memahami, melakukannya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkuasa saat ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah di mana Tuhan memberkati dan mencurahkan Roh-Nya bagi kita. Mari kita perhatikan dan membacakan di dalam kitab Yoel pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-28 sampai yang ke-32. Kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, demikian firman Tuhan. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api, dan kumpalan-kumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. 32. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan berbicara bagi kita adalah Roh Tuhan dicurahkan. Roh Tuhan dicurahkan. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 ini adalah bercerita bagaimana Tuhan berbicara kepada para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Ketika Tuhan berbicara kepada para nabi dan juga kepada para rasul di dalam Perjanjian Baru, itu berarti Tuhan menyampaikan pikirannya bagi umat manusia, tetapi terkhusus menyampaikan inspirasi pikiran Tuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan atau para nabi saat itu, untuk disampaikan terutama kepada bangsa Israel di sekitar itu dalam peristiwa dan tahun tertentu. Amin. Oleh sebab itu, di dalam kegenapan kitab Yoel ini, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, mulai tergenapi kitab Yoel ini sejak hari Pentakosta. Kita perhatikan dulu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 21, demikian firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah
gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Nah, jadi kitab Yoel ini judul perikopnya adalah hari Tuhan. Hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan melawat umatnya, atau ada peristiwa besar yang akan dinubuatkan melalui para nabi yang mulai digenapi sejak Petrus mulai berbicara kepada masyarakat sekitar Yerusalem saat itu, di mana mereka bernubuat melalui persekutuan. Mereka berkumpul bersama-sama oleh para rasul, sehingga dalam persekutuan mereka di sana memecahkan roti, memuji kebesaran Tuhan, mengucap syukur, sehingga mereka menerima kuasa Roh Kudus seperti lidah api di atas kepala mereka. Nah, wujudnya apa? Mereka berbicara dalam berbahasa roh, mereka bernubuat untuk menyatakan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu Rasul Petrus berdiri dan berbicara kepada orang-orang sekitar bahwa sebenarnya mereka dianggap sedang mabuk, tetapi bukan. Mereka menyatakan kebesaran Tuhan. Nah, oleh sebab itu puncaknya kegenapan kitab nubuat Yoel ini adalah nanti tergenapi di dalam kitab Wahyu, dan urutan-urutannya nanti tertulis di dalam Matius pasal 24. Nah, kegenapan membuat kitab Yoel ini, sekali lagi, ini pertama-tama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu ketika Petrus mulai berbicara. Nah, lalu bagaimana Allah berjanji akan mencurahkan rohnya ke atas orang-orang yang menyerukan namanya. Nah, kita pertama ketahui bahwa bagaimanakah Allah itu mencurahkan rohnya. Bagaimanakah Allah mencurahkan rohnya? Pertama-tama kalau kita lihat di ayat yang ke-32 Yoel pasal 2 tadi adalah siapa yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Amin. Nah, ketika orang-orang berseru kepada nama Tuhan maka diselamatkan. Nah, Yoel menyampaikan itu kepada bangsa Israel sejak saat itu agar mereka berbalik karena ada kerusakan moral, ada kebobrokan moral saat itu. Nah, tetapi Tuhan berbicara kepada Nabi Yoel supaya mereka terus bertobat kembali kepada Tuhan. Ketika kembali kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji mencurahkan rohnya bagi setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan. Allah berjanji akan mencurahkan terus rohnya. Mereka itu ada yang tua, ada yang muda, orang merdeka atau hamba laki-laki dan perempuan, saudara, dan tidak dilihat antara usia atau umur yang diperhitungkan, tetapi ketika roh Tuhan berkehendak berbicara kepada siapa saja, pasti dikehendakinya, maka akan menerima roh Allah. Mereka akan bernubuat, mereka akan mendapat mimpi, mereka akan mendapat penglihatan, mereka akan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Tujuannya apa? Untuk membangun diri sendiri, lalu untuk membangun jemaat. Amin. Lalu apa maksudnya? Sebelumnya roh Allah diberikan kepada orang-orang pilihan, orang-orang yang diurapinya saat itu. Mereka adalah raja, imam, nabi. Tujuannya untuk menyatakan maksud berkatnya kepada manusia. Namun saat hari Tuhan tiba, Allah menyatakan maksudnya dan rencananya kepada orang yang berseru kepada Tuhan. Roh Allah akan dicurahkan kepada semua orang bagi siapapun yang berseru, sehingga bertugas untuk membawa pesan Allah, bertugas untuk menerima penglihatan, bertugas mendapatkan
karunia rohani, sehingga kalau kita melihat pada akhir zaman itu, Tuhan mencurahkan rohnya. Tuhan mencurahkan rohnya, baik anak-anak, baik remaja, baik orang dewasa, baik yang sudah menikah, baik yang belum menikah, maupun sampai orang yang sudahlah tua umurnya. Tuhan tidak pernah memandang wajah, tetapi melihat hati, ketulusan hati kita. Ketika kita mau berseru kepada Tuhan, maka roh Tuhan hadir dan berbicara, mencurahkan rohnya. Maka petunjuk-petunjuk itu akan berlaku bagi pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Amin. Amin. Lalu bagaimanakah cara memperoleh roh Tuhan itu? Yang pertama tadi adalah kita harus berseru kepada nama Tuhan. Allah berjanji ketika kita mau mencurahkan hati, mencurahkan isi perasaan kita lewat doa-doa sembah, lewat doa-doa pujian kepada Tuhan, maka Tuhan membuka hatinya untuk memperhatikan, lalu mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Sehingga apapun ketika kita percaya, maka firman Tuhan yang lain berkata, bergembiralah kepada Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, tetapi sesuai dalam rencana Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah memandang umur, tidak pernah memandang usia. Dalam panggilan Tuhan tidak ada istilah umur. Dia memanggil umur tua dan muda, tidak. Tetapi dalam pemakaiannya di masa yang akan datang, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita dalam panggilan kita. Tidak pernah mengatakan bahwa sebelumnya tidak berlatar belakang pendidikan yang tinggi, sebelumnya tidak mengerti tentang ini dan itu. Tetapi apa? Ketika roh Tuhan dicurahkan, maka yang tidak berhikmat menjadi berhikmat, yang tidak pintar menjadi cerdas, yang tidak berhikmat menjadi mengerti hikmat dan pengetahuan dari Tuhan. Amin. Saat hari Tuhan tiba, Allah menyatakan maksud dan rencananya kepada setiap kita pada saat ini. Roh Allah dicurahkan, maka ada yang harus kita kerjakan, yaitu dalam memperibadikan firman Allah, dalam menyatakan kebesaran Tuhan, dalam menyampaikan isi hati Tuhan, dan bergerak maju, bergerak terus-menerus dalam kebenaran firman Tuhan, supaya genaplah firman Tuhan dalam pribadi kita, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur saudara, karena roh Allah itu memampukan kita memahami maksudnya, memahami rencananya terhadap manusia dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu rindu agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, dan terlebih lagi telah menyelesaikan penebusan kita di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus telah menebus kita di kayu salib, maka segala lipatan-lipatan dosa, lipatan-lipatan kutukan-kutukan mulai dari Taman Eden akan dijauhkan, akan dipisahkan, telah ditebus oleh darah Tuhan. Maka kita harus mempersembahkan tubuh kita menjadi tubuh yang hidup, yang berkenan menjadi pelayan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan. Sehingga kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat 8, mari kita perhatikan dulu. Yesaya pasal 6 ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat 8, demikian firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Inilah aku, utuslah aku. Tetapi bagaimana kita hari ini? Apakah sudah siap? Inilah aku, utuslah aku. Oleh sebab itu, kalau kita bertanya dalam hati, apakah aku sudah siap? Biarlah kita masing-masing mengoreksi perasaan kita. Ketika kita sudah siap, artinya kita telah menerima kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa, yaitu dicurahkannya rohnya bagi kita. Nah, ketika kita memperoleh rohnya, maka kita akan menjadi pelaku firman.
Ya, oleh sebab itu memperoleh roh Tuhan itu tidak terlepas dari kerinduan kita, kelekatan kita dengan pribadi Sang Maha Terang itu, yaitu Allah di dalam kerajaan surga. Pada akhir zaman itu yang menjadi andalan kita adalah hanya Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu akan menyingkapkan segala sesuatu bagi kita. Tugas Roh Kudus itu adalah mengisahkan kita dari segala sesuatu, dari memisahkan kita dari dosa dunia. Roh Kudus itu akan menguatkan, menolong, meneguhkan kita, bahkan menyatakan dan membuka penglihatan-penglihatan maupun nubuat-nubuat bagi kita yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bagi orang lain, bagi orang tidak menekuni kebenaran firman Allah, bagi orang-orang yang tidak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagi mereka akan dibukakan hanya bersifat samaran, hanya bersifat ilustrasi, hanya bersifat berupa bayangan. Tetapi bagi orang-orang yang mau dipimpin, dibimbing, diurapi, dikuasai oleh Roh Kudus, pada puncaknya yang bersifat rahasia akan dibukakan, akan menjadi kenyataan, dan akan diwujudkan Tuhan dalam pelayan kita dalam akhir zaman ini. Amin. Nah, oleh sebab itu kembali di dalam Yoel pasal 2 ayat 30 dan ayat 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Artinya peristiwa kedatangan Tuhan adalah celaka bagi orang-orang tidak mengetahuinya, tetapi bagi orang yang mengerti peristiwa perjalanan kegenapan firman Tuhan adalah hikmat. Kita diselamatkan, kita dijauhkan. Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah mengambil kita dari dunia ini sebelum genap waktunya, tetapi Tuhan melindungi kita pada hari pencobaan itu. Nah, ayat 30 dan 31 itu yaitu kecelakaan bagi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Didatangkan berbagai-bagai musibah, berbagai-bagai cobaan, tetapi bagi kita adalah perlindungan dan keselamatan. Amin. Karena itu kegenapan ini telah tertulis di dalam Matius pasal yang ke-24, saudara. Matius yang ke-24 yang berbicara tentang khotbah tentang akhir zaman, baik Allah diruntuhkan. Kalau kita melihat judul-judul perikopnya itu, baik Allah diruntuhkan, permulaan penderitaan. Nah, permulaan penderitaan ini kegenapannya lagi. Kemudian selanjutnya permulaan penderitaan, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nah, oleh sebab itu kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Nah, itu artinya kronologi kedatangan Tuhan itu ada rentetan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum permulaan penderitaan itu, sebelum masa antikris itu. Oleh sebab itu dikatakan tadi di dalam Matius pasal 24 dalam judul perikop yang ayat ke-29 itu, kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Nah, artinya ada peristiwa, ada tanda-tanda. Nah, mari kita dulu memahami ini. Kita baca di dalam Matius pasal 24 mulai ayat yang ke-29. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Matius 24 ayat 29 mulai demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan
di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Nah, ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kita melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ada satu angkatan di dalam kitab Mazmur mengatakan ada satu angkatan yang tidak akan terlewatkan. Satu angkatan itu ditunjukkan kepada kita pada akhir zaman, saudara. Satu generasi. Tuhan berbicara kepada para nabi di dalam perjanjian lama. Tuhan berbicara kepada para rasul di dalam perjanjian baru. Tetapi di dalam kitab Daniel dikatakan di sana, rahasia ini disembunyikan berabad-abad, karena di dalam kitab para nabi rahasia kegenapan akhir zaman itu bukan disingkapkan bagi mereka tentang kegenapan yang terjadi pada akhir zaman, tetapi ada satu angkatan generasi itu adalah kita pada akhir zaman ini. Amin. Jadi generasi ini tidak terlewatkan, saudara. Tetapi dalam generasi ini kegenapan firman Tuhan akan dicurahkan, akan digenapi, akan dilaksanakan, akan dikerjakan oleh Tuhan bersama dengan hamba-hamba yang diutusnya. Amin. Nah, oleh karena itu, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Tadi saya katakan, firman Tuhan berkata bahwa bagi orang lain disampaikannya secara perumpamaan, tetapi bagi kita yang berseru kepada nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu bukan suatu perumpamaan, tetapi disingkapkan. Seluruh itu diangkat dari pemahaman kita, lalu kita melihat bukan sekedar bayangan, tetapi kenyataan nanti ketika kita bekerja, karena ladang telah menguning dan harus kita tuai. Amin. Nah, oleh karena itu satu angkatan ini adalah kegenapan pada akhir zaman. Supaya kita bagaimana mengetahui bahwa kita dipakai oleh Tuhan pada akhir zaman ini, saudara? Bagaimana kalau kita mengetahui cara apakah kita sudah disiapkan, sudah diutus? Hanya pergumulan kita dan komunikasi kita dengan Tuhan yang tahu. Tetapi ciri-ciri orang yang dipakai pada akhir zaman ini adalah, kita perhatikan dulu di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 27, demikian firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan
artinya ketika kita sudah berseru, kita bergumul terus-menerus kepada Tuhan, maka ciri khasnya itu adalah tubuh kita ini adalah bait suci rohani, bait sucinya Roh Kudus. Maka Roh Tuhan itu diam di dalam batin kita, diam dalam relung hati kita, diam dalam roh kita, maka akan membuat kita hidup menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, lalu melakukannya. Ciri yang lain, Yesaya pasal 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat yang kedua, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Amin. Di sisi lain, ciri-cirinya adalah dia memiliki roh ketaatan akan Tuhan. Kita di sini memiliki roh ketaatan akan Tuhan. Amin. Amin. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itulah ciri khas yang ada di dalam batin kita ketika kita bersekutu menyatu dengan Tuhan. Ingat saudara, mempelai wanita Tuhan itu bukan orang-orang biasa yang memahami, percaya diselamatkan, tetapi ikut dalam bagian mengerjakan keselamatan itu sampai memiliki kedewasaan yang penuh kepada Tuhan. Ketika kita memahami bahwa Allah itu roh, maka juga kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Artinya terjadi penyatuan roh antara roh Tuhan dengan roh mempelainya. Disitulah tertata yang namanya kembalinya gambar dan rupa Allah bagi kehidupan setiap orang yang percaya. Amin. Nah, terkhusus pada akhir zaman saudara, satu angkatan tidak berlalu, tidak akan dilalui. Sebab apa? Angkatan tersebut akan dipakai oleh Tuhan. Angkatan tersebut akan dipakai oleh Tuhan. Saudara, tidak dipandang dari sisi penampilan, muka, cara dan lain sebagainya. Dikatakan di dalam 1 Samuel di sana pasal 16 tentang waktu Tuhan menetapkan raja bangsa Israel, memilih Raja Daud. Semua orang, semua anak-anak Isai, saudara-saudara Raja Daud yang sudah ahli dalam strategi perang, saudara, semuanya ada di sana. Lalu diperhadapkan di hadapan Samuel. Lalu Tuhan berbicara kepada Samuel, bukan ini yang kupilih, bukan ini yang kutetapkan. Tetapi apa saudara? Dari satu sisi, Raja Daud itu sedang berada dalam penggembalaannya, yang tidak dipandang, yang tidak terlalu diorbitkan, tidak terlalu didominankan oleh seorang Isai, ayahnya Daud. Karena dalam pikiran Isai adalah memilih raja itu harus orang yang sudah berpengalaman, berlatar belakang, memiliki strategi ahli perang. Tetapi bukan. Apa dikatakan dalam Alkitab itu? Manusia memandang paras, lalu Tuhan melihat hati. Sekalipun kita tidak dipandang, tetapi bagi Tuhan memilih kita saudara. Yang bodoh bagi dunia akan dipilih Allah untuk melenyapkan orang-orang yang memiliki hikmat dunia. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita memperoleh roh Tuhan itu, karena kita mau dipakai dalam satu generasi angkatan akhir zaman ini. Terlebih lagi bahwa Indonesia akan dipakai. Saudara dan saya yang hadir di sini maupun yang ada yang menyaksikan lewat tayangan YouTube, saya yakin di dalam bangsa Indonesia ini akan genaplah firman Tuhan, genaplah pemanggilan bangsa Indonesia menjadi hamba-hamba Tuhan yang bekerja lebih dahsyat pada akhir zaman ini. Nah,
Kalau nanti saudara bisa membacakan di sana bukti pemilihan bangsa Indonesia, bukan hanya di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11, tetapi di dalam Yesaya pasal 41 ayat 1. Inilah bukti pemakaian bangsa Indonesia. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan dari setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Nah, ayat pertama itu, dengarlah hai pulau-pulau. Kalau kita memperhatikan pada akhir zaman, dicari di Google, di searching di sana, bahwa pulau-pulau terbanyak di seluruh muka bumi, saudara, hanya di Indonesia. Di Indonesia, ribuan pulau di Indonesia. Dan kedua, suku kaum bangsa yang terbanyak di seluruh muka bumi, separuh suku bangsa itu ada di Indonesia. Amin. Pertama, pulau-pulau menunjukkan bahwa Indonesia adalah kegenapan dalam firman Tuhan di dalam nubuatan Yesaya. Kedua, menunjukkan suku yang ada di dalam bangsa Indonesia adalah separuh suku kaum bangsa. Suku-suku yang ada di Indonesia, sementara di bangsa-bangsa lain hanya sedikit. Itu yang menunjukkan, yang menandakan Indonesia akan dipakai oleh Tuhan. Karena itu, genaplah firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 46 ayat 11 tadi. Kalau korelasinya dengan Yesaya 41 ayat 2, siapa yang menggerakkan dia dari timur? Kalau di sisi dari sana di Israel, itu dipandang, dilihat dari garis khatulistiwa dari Israel, itu memang menunjukkan bahwa ujung-ujung dunia, ujung bumi Israel adalah tertuju kepada bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu di dalam Yesaya 46:11 tadi adalah memanggil burung buas dari timur. Saya selalu mengingatkan ini kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di sini maupun yang hadir menyaksikan lewat tayangan YouTube. Tegakkan, kuatkan hati saudara. Kita dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Kita dipakai lebih dahsyat. Kita memperoleh roh hikmat, akal budi, pengertian, pengetahuan secara dahsyat dan luar biasa. Amin, saudara. Ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, berilah hati untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Takluk kepada persekutuan dengan Allah Roh Kudus, maka segala jalan-jalan kita, aturan-aturan Tuhan akan kita lakukan. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus terus bekerja bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau menetapkan, meneguhkan kami di dalam firman-Mu ini, bahwa ketetapan Tuhan akan berlaku dan pasti Engkau genapi. Sebagaimana Nabi Yoel bernubuat mulai digenapi di dalam Kisah Para Rasul, lalu pada puncaknya pada akhir zaman itu digenapi pada satu angkatan generasi ini. Engkau mengetahui kami saat ini bahwa ketika kami berseru kepada nama Tuhan, kami diselamatkan. Ketika kami bekerja melaksanakan firman Tuhan, maka Roh-Mu Engkau taruh dalam batin kami, dalam pikiran kami, dalam semua sisi kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kekasih-Mu berhenti berbicara, lalu Roh Kudus terus bekerja bagi setiap kami, bagi setiap yang menyaksikan dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.
Kami sebentar lagi kau mau menyambut tubuh dan darah Tuhan. Berikan kami kekuatan, sucikan dan kuduskan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian, bila Engkau tak besertaku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Dari bagian pertama, bila Engkau tak besertaku, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami percaya Tuhan, bila Roh-Mu tak beserta dengan kami, maka kami tak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami butuhkan Engkau. Tuhan, tuntun langkah kami. Tuhan, tuntun langkah kami. Kami ingin bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Berkati kekasih-kekasih Tuhan yang melayani Engkau pada perjumpaan dengan Engkau lewat perjamuan kudus ini. Segala dosa-dosa kami telah dihapus, telah diampuni. Hidup kami telah dibayar dengan mahal oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan. Maka kami mau belajar untuk mempermuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Segala kutuk-kutuk berberhalaan, kutuk-kutuk mulai dari Taman Eden, kutuk-kutuk yang diterima oleh Adam, kutuk-kutuk yang diterima oleh Hawa, akan terlepas dari kehidupan kami ketika kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Inilah hidup kami. Kami mau menyambut tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita berdiri. Di tangan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita percaya bahwa inilah tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita angkat darah Tuhan di atas kepala kita dan dengarkan firman-Nya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani, kami yakini tubuh dan darah Kristus telah berkuasa di dalam hidup setiap orang percaya. Kami percaya kami telah ditebus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami merindukan Roh-Mu yang kudus itu mencurahkan berkat-berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa tubuh dan darah-Mu adalah kekuatan bagi kami sebagai perjanjian yang baru yang kami terima saat ini, yaitu hidup kami telah ditebus dan dimerdekakan menjadi kekasih-kekasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini bahwa setiap persembahan-persembahan yang kami berikan kepada Tuhan menjadi dupa yang harum bagi kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap pribadi yang memberikan, Engkau berkati, Engkau beri berlipat-lipat ganda, saluran-saluran berkat terbuka dari sorga. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat-Mu diberkati pada saat ini. Setiap kami diberkati, dipakai pada akhir zaman, ditugaskan oleh Tuhan untuk melaksanakan berita firman Tuhan, melaksanakan pekabaran Injil, memenangkan banyak jiwa-jiwa. Kami percaya visi dan misi Allah melekat dalam hidup kami. Engkau memakai kami semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Yang sedang menghadapi masalah, berikan kekuatan untuk dapat melewati, menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan kehidupan. Engkau bukakan pintu-pintu berkat, baik pintu-pintu berkat dari surga, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, setiap yang percaya, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus dicurahkannya bagi kita. Kita terima mulai dari saat ini berkat-berkat yang dicurahkan melalui berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan berkat-berkat dari bumi, dari Samudra Raya akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan.